pasti tahu. Tadi telat atau enggak masuk sekolah? Telat. Kenapa? Nah, harus masuk waktu. Itu aturan ya. Aturan sekolah ini atau kesepakatan kelas. Salah satu contoh kesepakatan kelas itu datang tepat waktu. Terus apa lagi? Jangan membuli teman. Kesepakatan kelas. Nah, sekarang Pak Guru bersama kalian akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada yang berdasar aturan lalu ulik itu dari kita sendiri. Sadar bahwa telat itu kalau kita telat itu bukan diri kita ya. Diri kita supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, seperti kelas kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang tahu apa impian kalian untuk kelas ini? Misal saya ingin sekolah ini bersih, ingin nyaman, ingin menyenangkan dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan membagikan sticky note, tulis apa impian kalian di sini, impian kelas. Apa yang ingin kalian di masa depan? Kelas ini seperti apa? Ini tulis contoh misal kelas yang bersih atau datang tepat waktu. Nanti tulis, kalau sudah ditulis tempel ya di sini.
saling dan menghormati. Bersih. Nah, saya ini Suryadi. Saya mau kelas ini menjadi bersih. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Terus Dimas sama dibersih. Dimas dilarang membuli teman. Sama Ida. Terus Rizky satu bersih sama itu rajin mengerjakan tugas dan jujur dan bertanggung jawab kanaya azifah melaksanakan tata tertib atau menjaga ketertiban sekolah. Ketertiban ke tidak jujur sudah ada, jujur dan bertanggung jawab. Apalagi datang tepat waktu. Perhatikan semuanya. Pak Guru ingin kalian membaca keyakinan kelas ini biar diingat dan dikerjakan, dilaksanakan dari diri kita sendiri, dari dalam ya. Jangan dipaksakan, dari dalam. Jangan karena terpaksa, tapi dari dalam. Saya akan mengerjakan tugas PR dari diri sendiri tanpa dipaksakan. Harus mulai dari diri sendiri ya. Coba baca satu tiga. Saling menghargai dan menghormati. Dua. Bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Jujur dan bertanggung jawab. Berpakaian rapi dan sopan. Menjaga ketertiban kelas. Datang tepat waktu. Nah, sekarang Pak Guru ingin kalian membuat kelompok untuk menulis satu. Bisa kelompok satu tulis satu ini aja nih, tulis. Tapi ini divariasikan, mungkin bentuknya seperti love atau bintang atau apa mungkin apa lembu satu ini kelompok dua ini tiga empat gimana tulis ya bagus tulisannya ada juga kayaknya ya tulis bisa contoh datang tepat waktu tulis bagus.
Saya suka karena membawa keyakinan kelas sama guru. Saya Rizky Maulana Ibrahim, kelas 6 SD Negeri Gunung Amok. Karena keyakinan kelas dapat mewujudkan kelas impian. Nama saya Elwa Sesaki dari SDN Gunung Amok. Karena keyakinan kelas bisa saya mulai dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada kita dengan ucapan Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi. Acara diseminasi budaya positif tanggal 26 Agustus tahun 2024 segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan sama-sama menapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau tempat dan waktu dipersilakan. Dewa dan bangun dokter bangun berdiri ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, dan yang saya hormati Bapak Husainudin SPD yang pada hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kita dalam rangka memenuhi persyaratan CGP Angkatan 10 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat yang diberikannya kepada kita, maka kita dapat mengadakan acara seperti yang saat ini. Dan yang kedua, tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Husainudin yang telah bekerja dengan giat dan tekun untuk memenuhi persyaratan daripada calon guru penggerak ini. Tentunya ini akan menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain untuk segera mengikuti calon guru penggerak, karena banyak hal-hal positif yang kita dapatkan di dalam program guru penggerak ini. Dan harapkan untuk tidak hanya Pak Husainudin saja, tetapi guru-guru yang lain ikut bergerak,
itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk kemajuan dan peningkatan kualitas dari anak didik kita dan kita semua, karena kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Karena sekarang ini zaman sudah semakin modern, kemudian pendidikan sudah semakin modern, anak-anak kita juga sudah lebih tahu dari kita sebenarnya, karena di banyak media massa atau banyak informasi media-media yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Jadi kita harus lebih pintar dari anak-anak kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk dalam kesempatan ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Husainuddin yang sudah beberapa bulan ini sudah melaksanakan atau namanya untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi mudah-mudahan ke depan hasilnya positif dan lulus menjadi guru penggerak. Jadi demikian sambutan dari saya. Semoga apa yang kita laksanakan atau kita kerjakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah ya Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami haturkan terima kasih. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami haturkan banyak terima kasih. Selanjutnya kegiatan inti yang pertama, diseminasi budaya positif oleh Bapak Husainuddin selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya dipersilahkan. Itu yang di kantongnya sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru beserta staf yang saya banggakan juga. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini di ruang guru untuk melakukan diseminasi budaya positif. Tidak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita dapat syafaat di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru karena telah meluangkan waktu dan kesempatan di tempat ini untuk berbagi pengalaman dan implementasi budaya positif atau disebut dengan diseminasi budaya positif. Sebelum kita ke diseminasi budaya positif, saya mohon untuk Bapak Guru, Ibu berdiri, ya, berdiri sebentar ya, agar tidak terlalu canggung ini, ya, kita ada smile itu senyum ya, senyum berpasangan, tapi harus kelihatan gigi, harus saling tatap ya, berpasangan. Nah, ini waktunya 10 detik ya, biar fresh. Lihat nih kayaknya. Biar fresh langsung biar kita lanjut. Harus kelihatan gigi. Tatap mata teman gurunya ya. Ya. Ya, silakan. Bu Leni mungkin sama Pak Aki. Silakan. Bu Ung sama siapa? Oke, belum lain. 1, 2, 3 mulai. Oke, sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru.
yang ke landmark saya ya di guru penggerak, landmark saya itu berakhlak mulia, berprestasi dan berkarakter. Ya. Ketika saya bilang SD Negeri Gunung Amuk, maka Bapak Guru harus bilang berakhlak mulia, berprestasi dan berkarakter. Ini termasuk visi saya ya, untuk berakhlak mulia, berprestasi dan berkarakter. Silakan ya. Saya mau 1, 2, 3. SD Negeri Gunung Amuk, berakhlak mulia, berprestasi, berkarakter. Ulang sekali lagi ya. Ulang. SD Negeri Gunung Amuk, berakhlak mulia, berprestasi dan berkarakter. Oke, terima kasih Bapak Guru atas kerjasamanya. Mohon maaf, sebenarnya ini bukan menggurui atau apa. Ini namanya diseminasi, berbagi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif. Jadi jangan merasa digurui, hanya sekedar berbagi ya. Nah, sebelum kita masuk, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Guru setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju apa tidak? Setuju ya. Nanti kita ya. Kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid? Setuju. Guru harus memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah? Setuju. Bagus. Guru berperan sebagai teman bagi murid? Setuju. Mantap. Oke. Nanti kalau sudah pelajaran ya. Mantap. SD Gunung Amuk bagus. Apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Budaya yang baik. Budaya baik. Budaya positif adalah budaya yang baik yang bisa dicontoh oleh sekolah yang lain, warga sekolah yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Yang lain ada? Tidak. Tidak ada. Oke. Oke. Terima kasih Pak Di, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan semua rekan Bapak Ibu Dewan Guru, terkait dengan yang ada di layar monitor, pertanyaan bahwa apa itu budaya positif. Simpelnya atau sederhananya, budaya positif itu adalah budaya yang baik atau yang perlu dicontohkan atau diperlihatkan, terutama di warga sekolah, terutama sekali ketika kita memberikan materi baik di luar sekolah, artinya di luar kelas maupun di dalam kelas. Sederhananya, budaya positif itu adalah budaya yang perlu ditekankan di warga sekolah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Di. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Ardi selaku guru kelas 6. Apa itu budaya positif? Budaya positif juga berarti kegiatan positif atau baik atau hal-hal positif, hal-hal yang baik yang kita lakukan. Bagus itu. Terutama di sekolah ini sudah banyak. Ada sapa senyum, itu termasuk budaya positif. Kegiatan imtak, kegiatan Jumat bersama. Budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai budaya, nilai-nilai atau keyakinan universal. Konsep inti budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Nilai-nilai kebajikan. 3. Motivasi perilaku manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Disiplin positif. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. Posisi kontrol manusia. Dan terakhir segitiga restitusi. Ini kalau saya tanya, boleh ada yang tahu ini? Mana yang paling familiar atau yang paling tidak ditahu? Kira-kira yang mana? Ada. Motivasi ya, motivasi perilaku manusia. Yang lain? Segitiga restitusi. Memang itu kata-kata baru ya. Nah,
Sebelum kita lanjut ke sana, kita tahu dulu tugas kita apa. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke. Tadi ada yang pertama tentang budaya positif, itu disiplin positif. Ini yang sering kita dengar ya. Kalau kita mungkin sudah digusur sama kemajuan teknologi ini di era digital atau disebut dengan era PowerPoint. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri murid atau intrinsik, motivasi dari dalam, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Motivasi intrinsik itu maksudnya kesadaran dari diri sendiri, tanpa saya harus misalnya Toyib, saya suruh sekarang belajar, nanti saya akan kasih buku permen kan, itu namanya hadiah atau imbalan. Tapi di disiplin positif ini innernya, dari dalamnya, kesadaran diri untuk melakukan sesuatu. Misalnya jangan terlambat sekolah, bukan lagi takut pada hukuman, tapi dari diri sendiri. Nah ini dia, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan ini nilai yang ada pada diri kita sebenarnya. Semua anak murid, pada warga sekolah, seperti berakhlak mulia, gotong royong, kejujuran, disiplin, menghormati, menghargai, sopan dan santun, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal ini kita terapkan untuk anak di sekolah hingga dia bisa bawa sampai di masyarakatnya. Contohnya berakhlak mulia, gotong royong, tanpa disuruh, tanpa harus, tapi dia melakukan sendiri. Kejujuran, jujur misal tidak pernah menyontek, jujur, bertanggung jawab. Misalnya melakukan ada tugas dari Pak Guru, dia melaksanakan dengan kesadaran diri, merasa ada tanggung jawab yang harus diselesaikan karena perintah, ya, bukan atas penghargaan dan hukuman. Terus menghormati dan menghargai ini agar anak-anak tidak lagi pembulian, berkelahi. Itu maksudnya kita tanamkan pada anak-anak supaya menghormati, menghargai ada di setiap kelas. Intinya di kelas dulu, baru di sekolah, dan baru di masyarakat. Karena ini nanti kita terapkan dulu di keyakinan kelas. Ini hanya penjabarannya dulu. Nanti ada video pembuatan keyakinan kelas yang saya buat kemarin, itu saya tampilkan. Tapi ini dulu ya penjabarannya biar kita paham dulu. Oke, motivasi perilaku manusia. Ini yang paling sebenarnya dari sekolah kita ini. Pertama, motivasi perilaku yang membuat manusia itu melakukan sesuatu. Pertama, salahan dia. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau tidak nyaman, misal tidak menyelesaikan PR, tidak melakukan pembersihan, karena mungkin ada tiket kelas, ya, aturan dan tata tertib di sekolah. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar.
Saya misal juara 1, saya kasih hadiah. Kita coba tanam supaya tanpa hadiah, tanpa imbalan, tanpa hukuman, anak melakukan dengan kesadaran sendiri melalui keyakinan kelas. Tapi ini baru ya, belum keyakinan kelas. Yang terakhir itu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, disinilah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita atau disebut dengan kesadaran diri. Nah, ini salah satu yang membuat anak melakukan sesuatu. Contohnya hukuman. Tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ini yang sering kita lakukan di anak. Ya, nanti kita jadi. Terus konsekuensi. Bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi itu biasanya dibuat oleh guru saja. Anak-anak harus hadir jam segini, anak-anak harus menulis, anak-anak harus mengerjakan PR, bertugas dan sebagainya. Ini dulu ya. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita kasih solusi tanpa harus menghukum atau tanpa harus ada konsekuensi dari kita sehingga anak itu melakukan dengan kesadarannya. Nah, penjelasannya hukuman. Ini termasuk hukuman itu mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Lari mengelilingi halaman sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Berdiri dan mengangkat kaki satu depan di kelas karena tidak bisa menjawab soal pertanyaan. Dan terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK anak. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang mana hukuman? Coba. Kira-kira ada misalnya, walaupun salah tidak apa-apa. Ini kan, coba. Mana hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang mana? Yang bawah ini? Ya, yang pertama ini kemana ini? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalau lari mengelilingi halaman sekolah karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berdiri dan mengangkat kaki satu di depan kelas karena tidak bisa menjawab soal pertanyaan. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Ya, ini kalau di pendidikan guru penggerak, lari keliling lapangan karena terlambat menit saat pelajaran PJOK itu konsekuensi karena memang pelajarannya lari di PJOK kan ya. Ya, kalau hukuman ini bisa lari mengelilingi halaman sekolah karena dalam sekolah hadir. Ini mencatat bisa hukuman. Berdiri ini hukuman. Sini ada hanya satu yang konsekuensi. Karena sesuai dengan pelajarannya. Kita kasih karena dia telat, silakan keliling karena temannya sudah lari duluan kan tadi. Misalnya kita suruh ya, dia sudah lari, terus dia terlambat. Otomatis dia tidak lari ya, kita suruh lagi lah. Itu konsekuensi karena terlambat. Ya, adil. Yang ini konsekuensi, yang lari keliling. Ini termasuk hukuman. Ya. Karena dia lupa dengan terlambat. Ya. Ganti. Oke, di sini ada paham ya? Paham ya? Nanti kita lihat. Yang tiga ini hukuman ini. Berdiri, mengangkat. Hukuman karena beda. Nanti ada penjelasan di segitiga restitusi namanya ya di sini. Ini bentar dulu. Oke. Untuk hukuman yang pertama mungkin ada tambahan dikit di situ. Yang pertama ulang. Iya. Nah. Oke nah. Nah, mencatat 100 kali dalam buku ini 100 kata atau 100 kalinya kah? Kali. 100 kali. Iya. 100 kali tulis. Saya tidak akan terlambat lagi. Dia tulis 100 kali di bukunya. Kalimat.
Hanya harus ada. Oh, lupa di sana ada tanda petik sebenarnya. Ya. Sekali dalam buku dengan kalimat. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya. Oke, tapi apalagi ada yang ditanyakan nanti ini belum jelas soalnya kalau belum sampai ada namanya segitiga restitusi. Lanjut ya. Mantap bosnya, itu pembelajaran luar biasa bagi saya. Berbiaya. Oke, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kalau di pendidikan bergerak itu harus keyakinan kelas. Anak-anak itu dididik sesuai dengan kodratnya ya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang sudah ada pada dirinya sendiri, dan kodrat zaman itu sesuai dengan kemajuan teknologi. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal. Kebajikan universal yang tadi saya tampilkan, ya, gotong royong, terus bertanggung jawab, kejujuran, disiplin dan sebagainya. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kita saja yang menentukan kan, tanpa ada kesepakatan dengan murid. Ya, tidak melibatkan siswa. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pertama, mempersilakan murid atau warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kedua, mencatat semua masukan atau pendapat. Tiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Kelima, menyetujui dengan ditandatangani oleh guru dan murid. Dan yang keenam, keyakinan kelas ditempel di dinding. Ya, karena dibuat sendiri kan? Oh sudah, oh bagus. Nah itu sebenarnya itulah yang di pendidikan penggerak harus dibuat bersama dengan murid. Bagus. Ya, kesepakatan kelas itu sebenarnya ya di pendidikan penggerak keyakinan. Cuman ada kata-kata negatif di sana kan, dilarang. Nah, dilarang harus dari diri itu, dari murid dan kita. Misalnya dilarang apa namanya ya? Buang sampah. Kata positifnya itu bekerja sama menjaga kebersihan. Itu kata positifnya. Bisa buang sampah pada tempatnya. Yang negatif itu diganti menjadi positif. Ingin dapat pahala. Ya, misalnya jangan membuli teman. Jangan itu termasuk kata negatif. Bagaimana? Saling menghormati dan menghargai. Itu anunya ya. itu keyakinan kelas ya. Kalau bahkan murid itu sangat takut ada paradigma yang memang kalau dilarang dilarang merokok kah, takut kan, dilarang dan sebagainya itu mindset murid itu seakan jadi takut sehingga kurang percaya diri, takutlah. Jadi kita buat menjadi positif. Berarti mana yang kita buat keyakinan kelas. Kesepakatan boleh, tapi kita rubah kata-katanya menjadi positif. Misalnya ganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya dilarang apa tadi? Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, itu termasuk kebersihan kan? Marilah kita menjaga kebersihan, bekerja sama menjaga kebersihan di kelas. Itu kalimat positifnya. Nah, di sini ada paham ya? Nanti ada video saya ya yang membuat keyakinan kelas. Ya, kesepakatan itu sebenarnya, tapi yang kita ganti kata-kata negatifnya. Kita buat menjadi keyakinan kelas dari murid ya, bukan dari diri kita sendiri. Satu arah jadinya. Harus dua arah dari murid dan guru. Dan ditandatangani. Kalau dilanggar kan konsekuensi jadinya kan. Sudah ditandangani, dari hasil pendapatnya dia kita buat menjadi keyakinan kelas, dan kalau dilanggar konsekuensi jadinya kan? Atau restitusi. Di sini ada yang ditanyakan, ada ya. Nah itu kalau guru yang melanggar, makanya
Makanya guru itu akan diberi konsekuensi oleh murid atau bagaimana? tidak. Soalnya kan ini kan kesepakatan bersama ini kan antara guru dan Ya, kalau guru yang melanggar, misalnya dalam bentuk apa ini? Bentuk apa misalnya melanggar? kesepakatan jaga kebersihan kelas kan? Ya. Seandainya contoh. Ya, terus Ada guru yang soal rokoknya, terus kan ada bekas-bekas bambunya kan? ya. Bambunya kan menjadi kotor. Ya. Bagaimana itu termasuk? Nah, itu termasuk apa namanya? Tidak Melanggar kesepakatan. Itu memberikan contoh kepada murid itu baik, itu menjadi melanggar keyakinan kelas. Otomatis kita tidak punya kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal dalam diri terus kita. bagaimana cara Kita perbaiki, kita minta maaf kepada murid. Ya, kita minta maaf kepada murid karena telah melakukan kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu salah satunya. Begitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Bayaki. Dia selaku PKG, guru apa namanya PKG itu ya? Ya, PKG PJK. Yang termasuk senior saya ya, juga segala ini. Senior kan, dia 2004, saya 2008 ya. Nah, ini keyakinan kelas. Inilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang agama, suku, bahasa, dan bangsa. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Contohnya saya buat kemarin di kelas 6, tapi saya lupa rubah itu. Keyakinan kelas di kelas 6 SD. Kemarin itu pertama, kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas setiap saat. Kedua, biar tidak ribut-ribut maksudnya, biar aman, nyaman. Kedua, kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Dan ketiga, kami menjaga dan meletakkan barang di tempat. Itu termasuk yang tadi bekerja sama menjaga kebersihan itu ya. Dan kelima, kami belajar dengan Oke, lanjut. Kami menghormati guru tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, di sini ada tanda tangan saya bersama murid-murid ya. Koma, tepat waktu dan aktif di kelas. Ini maksudnya jangan terlambat di sekolah dan sebagainya ya. Oh ya, pengen kelas ya. Agak. Sabar ya, ini video dari kelas yang saya buat kemarin. Sekarang jadi youtuber main. Ditonton dulu ya. Ya. Sebenarnya Paut jadi tentara, lagu akan jadi guru. Ban bulu Cianin masih dia sebagai lagu saya kan habis. Barakat. Ambil lain gua.
Hah? Baru wi gelo kemis Rebo dikasih. Halo. Makanan ke. Nah, sekarang Pak Guru bersama kalian akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada berdasar aturan lalu tulis itu dari kita sendiri. Menurut bahwa telah itu kalau tidak telah itu bukan diri kita ya. Diri kita supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seperti kelas kita buat menjadi keyakinan ke. Nah, sekarang kita tahu apa impian kalian untuk kelas ini. Misal saya ingin sekolah ilusi, ingin nyaman, ingin menyenangkan dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan melakukan sticky note, tulis apa impian kalian, impian kelas, apa yang ingin kalian masa depan kelas ini seperti apa. Tulis misal kelas yang bersih, atau datang tepat waktu.
Nama saya Ahmad Lentojep, kelas 6. Saya suka karena mewakilkan kelas sama guru. Maulana Ibrahim, kelas 6 SD Negeri Gunung Amok, karena keyakinan kelas dapat mewujudkan kelas impian. Saya Rosa Santi dari SDN Gunung Amok. Karena keyakinan kelas bisa saya mulai dari diri saya sendiri. Terima kasih. Iya, ada yang mandat-mandat. Oke, tadi kita sudah melihat video bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas. Kira-kira ada yang sudah membuat seperti itu? Belum? Oh ya, saya harapkan kedepannya Bapak Ibu Guru, saya mohonlah buat keyakinan kelas itu berdasarkan pendapat atau impian anak di kelas itu. Kita mulai budaya positif dari kelas dulu, baru sekolah yang akan dibawa ke masyarakat. Terima kasih. Gimana? Sepakat ini? Sepakat, Bu Mala, sepakat, Bu Mala. Sepakat. Kelas ibu-ibu. Teori kontrol. Dr. William Glasser melalui choice theory menyatakan bahwa kontrol sebenarnya adalah tentang pilihan. Murid memiliki peran aktif dalam mengizinkan diri mereka untuk kontrol. Pendekatan yang memahami dan dikontrol. Pendekatan yang memahami dan menghormati pilihan mereka dapat menghasilkan hubungan yang lebih positif dan produktif di kelas. Saya jelaskan ini. Oke, posisi kontrol guru ini yang perlu kita perhatikan karena ini yang sering terjadi. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, menjadi teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Oke, penghukum kita artikan sebagai penghardik, menunjuk-nunjuk, berbicara keras dan membentak. Dampaknya terhadap murid itu anak menjadi pendendam. Kedua, tidak menyukai guru tersebut. Ketiga, pembuat rasa bersalah. Suara lembut namun menyalahkan siswa dan guru mengiyakan kesalahan mereka seakan guru merasa tersakiti atau menderita. Ketiga, sebagai teman. Guru bersikap ramah dan cenderung bersenda gurau dengan murid untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang guru. Dan kedua, membuat murid tidak mandiri. Terlalu bergantung sama satu orang guru. Misal saya pertama sama murid, belum tentu akan misalkan diperintah oleh Pak Bur atau yang lain, belum tentu akan mau. Karena sudah terlalu dekat sama kita ya. Ya, sama Pak Bur. Yang keempat itu pemantau. Posisi guru itu pemantau. Nada bicara dan ekspresi data, identitas berhasil, dan memantau saat murid diberi sanksi. Misal kita kasih hukum, kita pantau. Dampaknya menghitung hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan.
kita menghukum tanpa nilai kebajikan yang tadi universal itu ada kejujuran, ada tanggung jawab dan sebagainya, dan tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir, manajer. Manajer ini suara netral, tercipta identitas positif, mengajukan pertanyaan bermakna dan membantu atau membimbing murid memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, dan kedua percaya diri memecahkan masalah sendiri. Nah, sebenarnya posisi kita yang paling bagus itu di manajer. Tanpa harus menyalahkan, tapi kita bimbing mereka supaya menumpahkan masalahnya sendiri. Kita bimbing. Kita adakan, misalnya apa masalahnya, kita kasih solusi bersama dia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Bertahan hidup, fisiologi, kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis, penguasaan, kebebasan, freedom atau kesenangan, happy. Contoh kebutuhan dasar manusia yang tadi itu ya, yang kedua, 3, dan keempat. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini kesenangan ya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang tadi itu apa? Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Dan keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini termasuk kebebasan, ya. Segitiga restitusi. Nah, inilah segitiga restitusi yang tadi itu, hukuman, pemantau dan sebagainya. Di sini puncaknya ya. Segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu 1, menstabilkan identitas, 2, memvalidasi tindakan, 3, menanyakan keyakinan kelas, dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. DPL restitusi. Nah nih, ya. Sambau kawin itu balik inakan ada peminaan doa. Kasus 1, saya buat segitiga restitusi kemarin. Ini dia, kasus pada pejam pelajaran Hazari Al-Tulis. Salah ketik itu. Kita buat contoh kan, kita buat kasus. Di kepala dia.
Cuman angkanya memang di kapal. Anak juga ada hafal jadi. Pak Guru tidak ada mari ataupun jujur bertanya jawab. Ini tidak bisa. Bisa? Siap? Ya, silakan kita siap. Sekarang dia kembali ke kelasnya. Bagaimana tanggapannya? Saya senang dievaluasinya oleh Pak Guru. Bagaimana tanggapannya? Saya senang dievaluasinya oleh Pak Guru. Bagaimana tanggapannya dipanggil Pak Guru? Awalnya saya takut, ternyata Pak Guru memberikan jalan buat memperbaiki saya. Saya jadi senang. Bagaimana tanggapannya dipanggil Pak Guru? Awalnya saya takut. Kas sekali itu. Kas benda. Awalnya belum selesai. Belum diimam. Oke, sudah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Guru. Tadi itu yang terakhir segitiga restitusi. Cara kita menyelesaikan masalah murid, bukan dengan menghukum, membuat rasa masalah atau menjadi teman atau pembantu, tetapi sebagai manajer. Itu termasuk kepala sekolah juga mungkin sudah tahu yang manajer itu. Karena pembelajaran kepala sekolah seperti itu untuk mengeksekusi kita semua. Kita misal salah, begitu bentuknya kepala sekolah ya. Kita salah bukan dibentak-bentak ya Pak, tapi dikasih solusi ya. Mungkin kalau kita kurang uang bisa dikasih solusi yang bisa. Contohnya misalkan. Oke, terima kasih. Sekarang saya tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hussein. Selanjutnya refleksi dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada 3 guru lah. Mungkin Bapak, Pak Zaidun atau siapa Pak Ardi. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian dan pemaparan tadi bahwa kita dapat ilmu atau pelajaran yang dapat kita ambil dari pemaparan tadi adalah bahwa model hukuman yang dulu, misalnya hukuman fisik, menyuruh anak berdiri di depan kelas, menyuruh anak push up, bahkan memukul anak sudah
tidak berlaku lagi dan tidak boleh dilakukan karena melanggar HAM, melanggar undang-undang. Mungkin demikian dari saya untuk sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi. Awal. Ya, yang perlu saya tanggapi dari penyampaian videonya tadi dan presentasinya adalah tentang konsekuensi dan hukuman ya. Kalau konsekuensi berarti berkaitan dengan materi yang dia langgar ya. Ya. Kemudian kalau hukuman berarti jauh dari konteks itu ya. Ya, kemudian dari macam-macam guru itu ada yang jadi guru penghukum, pemantu, kemudian guru manajer, kemudian ada 6 kalau tidak salah. Pernah saya lihat baca di pelatihan, Mas. Tapi tidak semuanya saya kuasai. Yang jadi masalahnya itu ketika kita sudah masuk dalam ranah aplikasinya, kembali ke ada 2 kodrat namanya itu. Pertama kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi walaupun di videonya ini kita diarahkan sebagai guru manajer, tanpa terlepas kita juga sudah masuk mindset cara kita dihukum dulu. Kan dulu kita itu kalau angkat sampah lambat kita angkat, langsung diambil penggaris dulu kan. Jadi karakter itu masuk ke kodrat zaman, kodrat alam ya. Jadi semoga nanti ya, ini harapan saya ketika sudah melihat video maupun presentasinya, kita bisa sedikit demi sedikit berubah sehingga apa yang menjadi guru yang benar menurut aturan saat ini bisa kita laksanakan. Ya. Mungkin sekedar itu tanggapan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodrat zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon CGP yaitu Pak Husainuddin SPD. Semoga tahapan demi tahapan di CGP ini bisa dilalui dengan lancar tanpa ada kendala. Baik, kembali ke paparan yang sudah disampaikan oleh rekan kita Pak Husainuddin SPD. Yang fokus di kalimat positif, kalimat negatif yang dirubah ke kalimat positif, gitu kan? Ini cukup bagus karena sering kita lihat di tempat umum saja kalimat positif kalimat negatif saja masih sering digunakan dan masih sering ditempel di tempat umum. Contoh di masjid. Dilarang bawa HP gitu kan, atau dilarang bawa sandal gitu kan. Yang fokusnya di bagian kalimat positif, negatif ke positif ini sangat membantu untuk bagaimana kita menyadarkan atau berbenah diri terutama sekali ke peserta didik dan ke kita secara umum untuk yang mengajar, karena di bagian ini sangat membantu untuk bagaimana kita memberikan kesadaran kepada peserta didik kita. Yang ingin kami sampaikan di item ini sungguh sangat membantu bagaimana untuk bisa menyadarkan atau memberikan kesadaran kepada peserta didik kita dengan memberikan penanaman atau pendidikan karakter yang bisa dibawa di lingkungan sekolah dan bisa dipraktikkan nanti di masyarakat ketika sudah
menginjak usia dewasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tanggapan dari Bapak. Oke, yang terakhir penutup. Dalam hal ini tutup dengan doa, kami minta kesediaan Bapak Zaidul Rizki kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kegiatan calon guru penggerak atas nama Bapak Husainuddin SPD yang sudah dari awal sampai akhir kita diberikan pencerahan terkait dengan program yang dimaksud tadi itu. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan pencerahan buat kita semua juga, lebih-lebih untuk pencerahan buat sekolah kita, kemajuan sekolah kita ke depan, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi dengan nawaitu, niat yang baik, program-program yang baik perlu kita akan laksanakan bersinergi yang positif ke arah ke depan, dan mudah-mudahan mendapatkan balasan bimbingan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Marilah kita sama-sama menutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.